Jet pribadi bernilai miliaran rupiah ini gagal terbang di detik paling genting. Di dalamnya, seorang gadis cantik asal Jepang sedang berjuang antara hidup dan mati. Waktu hampir habis. Harapan nyaris padam. Tak ada yang menyangka, di tengah kepanikan, justru seorang TKI asal Jawa Tengah berusia 25 tahun yang diremehkan semua orang melangkah maju. Satu keputusan kecil, satu keberanian besar, dan sebuah keajaiban yang mengubah segalanya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di landasan bandara? Dan harga apa yang harus ia bayar setelah itu? Tonton sampai akhir. Dan sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah luar biasa lainnya. Untuk kalian yang sudah like, subscribe, dan share, semoga kesehatan selalu dijaga, rezeki dimudahkan, segala urusan diperlancar, hutang-hutang dilunaskan, dan selalu didoakan yang terbaik dalam hidup kalian. Sore itu, langit Tokyo tampak bersih tanpa awan. Landasan Bandara Internasional Haneda dipenuhi rutinitas yang nyaris sempurna. Semua berjalan sesuai jadwal, kecuali satu penerbangan yang menjadi pusat perhatian banyak orang. Sebuah jet pribadi mewah milik keluarga konglomerat Jepang dijadwalkan terbang menuju Eropa. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, dirawat oleh teknisi terbaik dan jarang mengalami masalah. Di dalam jet itu, seorang gadis muda terbaring lemah. Usianya belum genap 20 tahun. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan tangannya gemetar menahan nyeri. Penyakit langka yang ia derita telah menggerogoti tubuhnya selama bertahun-tahun. Hari itu bukan perjalanan biasa. Itu adalah kesempatan terakhir untuk menjalani pengobatan lanjutan di luar negeri. Jika penerbangan ini gagal, kemungkinan hidupnya akan menyusut drastis. Beberapa menit sebelum keberangkatan, sistem jet tiba-tiba tidak merespons. Mesin utama menolak menyala. Indikator keselamatan berubah, upaya penyalaan diulang berkali-kali, namun hasilnya sama. Jet yang seharusnya melesat ke langit justru terdiam membisu di landasan. Kepanikan mulai terasa. Teknisi dipanggil. Pilot menunggu instruksi. Waktu terus berjalan tanpa kompromi. Di dalam kabin, kondisi gadis itu memburuk. Tubuhnya melemah, air mata jatuh tanpa suara. Dengan sisa tenaga, ia berbisik lirih, seolah berbicara pada nasibnya sendiri. Ia telah bertahan sejauh ini, menahan sakit, menjalani perawatan panjang, dan menggantungkan harapan pada penerbangan ini. Sementara itu, di tepi area bandara, seorang pemuda berusia 25 tahun menghentikan langkahnya. Seragam kerjanya sederhana, tangannya kasar oleh pekerjaan fisik. Namanya Zikra, seorang TKI asal Jawa Tengah yang sehari-hari bertugas membersihkan area bandara. Ia bukan bagian dari kru penerbangan, bukan pula teknisi. Namun pandangannya tertuju pada jet yang tak bergerak itu lebih lama dari orang lain. Zikra merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bukan karena nilai jet tersebut, melainkan karena firasat yang muncul tanpa alasan jelas. Ia melihat kerumunan, wajah-wajah tegang, dan waktu yang terus terkikis. Ia tidak tahu bahwa beberapa menit ke depan akan mengubah hidupnya. Dan tanpa disadari siapapun, keputusan kecil yang akan ia ambil sesaat lagi akan menentukan satu hal penting. Apakah jet itu akan kembali hidup atau sebuah harapan akan benar-benar padam? Kerumunan di sekitar jet semakin padat. Wajah-wajah profesional yang biasanya tenang, kini mulai kehilangan kendali. Setiap menit yang berlalu terasa semakin mahal. Jadwal penerbangan lain mulai terganggu. Namun jet pribadi itu tetap menjadi pusat kekacauan yang tak terselesaikan. Zikra berdiri di luar lingkaran itu. Ia tidak ikut berteriak, tidak pula panik. Namun matanya terus mengikuti setiap gerakan para teknisi. Dari jarak itu, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Pola kegagalan yang sama diulang, prosedur yang dipatuhi tanpa mempertanyakan penyebabnya. Baginya, itu bukan sekadar mesin yang mogok, melainkan sistem yang terkunci oleh kesalahan kecil yang sering diabaikan. Zikra menelan ludah. Ingatannya melayang pada masa lalu.
ketika ia bekerja di bengkel pesawat kecil di tanah air. Bukan jet mewah, hanya pesawat ringan yang sering bermasalah karena hal-hal sepele. Ia belajar satu hal penting saat itu. Mesin tidak selalu rusak karena kerusakan besar. Kadang ia berhenti karena dilindungi dari sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Di dalam kabin, kondisi gadis Jepang itu semakin memburuk. Monitor medis menunjukkan perubahan yang mengkhawatirkan. Seorang dokter menunduk mencoba menenangkan keluarga melalui komunikasi singkat. Kalimat yang digunakan sangat hati-hati, namun maknanya jelas. Waktu hampir habis. Tangisan pecah, bukan tangisan keras, melainkan tangisan bertahan yang syarat keputusasaan. Gadis itu menggenggam sabuk kursinya, tubuhnya bergetar. Ia tidak memohon pada siapapun secara langsung. Namun seluruh keberadaannya seolah berteriak, menolak menyerah. Zikra akhirnya melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Ia menyapa salah satu petugas dengan nada rendah, penuh hormat. Ia mengatakan bahwa ia mungkin melihat penyebabnya. Kalimatnya pendek, ragu, dan nyaris tenggelam oleh hiruk-pikuk. Respons yang diterimanya dingin. Ia diminta mundur. Ditegaskan bahwa area tersebut hanya untuk personel berwenang. Tatapan meremehkan tak terhindarkan. Seorang pekerja kebersihan dianggap tak punya kapasitas untuk ikut campur dalam urusan bernilai miliaran. Zikra terdiam. Ia tahu posisinya. Satu kesalahan saja bisa mengakhiri kontrak kerjanya di Jepang. Ia membutuhkan pekerjaan itu untuk keluarganya di desa. Ia tidak punya kekuatan hukum, tidak punya pelindung. Namun jeritan lirih dari dalam jet kembali terdengar. Kali ini lebih lemah, lebih rapuh. Zikra memejamkan mata sejenak. Dadanya sesak. Di kepalanya, dua suara saling bertabrakan. Satu menyuruhnya mundur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Yang lain memaksanya melangkah, meski risikonya tak terukur. Ia membuka mata. Langkahnya kembali maju. Keamanan mulai memperhatikannya. Suasana memanas. Satu keputusan kecil saja akan mengubah segalanya. Dan tepat saat itulah, Zikra berdiri di titik tanpa jalan kembali. Zikra melangkah melewati batas yang seharusnya tidak ia lewati. Beberapa petugas mulai bergerak mendekat, namun perhatian mereka terpecah oleh perdebatan di sekitar jet. Ia memanfaatkan celah itu. Napasnya ditahan, bukan karena takut semata, melainkan karena sadar bahwa setiap gerakan kini diawasi. Ia berlutut di dekat panel mesin yang terbuka sebagian. Bau logam dan panas sisa mesin memenuhi udara. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena tekanan waktu yang menjerat. Zikra tahu, jika ia salah menafsirkan satu indikator saja, akibatnya bisa fatal. Ingatan masa lalunya kembali muncul. Bukan sebagai kilas balik panjang, melainkan potongan-potongan kecil. Suara mesin ringan yang mati mendadak, peringatan palsu, dan satu sensor yang terlalu sensitif hingga mengunci seluruh sistem. Ia pernah melihat kejadian serupa. Bedanya, kali ini taruhannya bukan sekadar mesin, melainkan nyawa manusia. Di dalam kabin, gadis Jepang itu semakin melemah. Napasnya terputus-putus, tangannya dingin. Ia berusaha membuka mata, menatap ke depan tanpa benar-benar melihat. Di antara kesadarannya yang menipis, ia berbisik pada dirinya sendiri, memaksa tubuhnya bertahan sedikit lebih lama. Di luar, suara peringatan terdengar. Petugas keamanan akhirnya menyadari keberadaan Zikra. Teriakan peringatan muncul. Jarak antara mereka semakin dekat. Waktu yang dimiliki Zikra semakin menyempit. Ia menemukan apa yang dicarinya. Sebuah pengaman otomatis aktif tanpa alasan yang seharusnya. Sistem membaca ancaman yang tidak ada. Zikra ragu sejenak. Jika ia memaksa membuka pengunci itu dan ternyata salah, kerusakan bisa jauh lebih parah. Jika ia berhenti sekarang, segalanya berakhir. Tangannya terluka oleh sudut panel yang tajam. Darah menetes, namun ia tidak berhenti. Fokusnya utuh, seolah dunia di sekelilingnya meredup. Ia menarik napas dalam-dalam,
dan membuat keputusan yang hanya bisa diambil oleh seseorang yang sepenuhnya menerima konsekuensinya. Keamanan hampir meraih lengannya. Di saat yang sama, di dalam jet, gadis itu terisak. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak tahu apa yang terjadi di luar, namun nalurinya berkata bahwa seseorang sedang berjuang untuknya. Ia mengenggam kuat, seolah berharap harapan itu tidak lepas. Zikra menyelesaikan tindakannya. Sesaat, tidak ada apa-apa. Keheningan menyergap, bahkan kerumunan pun terdiam. Lalu getaran halus terasa di tanah. Panel indikator berubah, sistem kembali merespons. Suara mesin mulai hidup, pelan, ragu, lalu stabil. Jet itu menyala. Beberapa orang terperangah. Ada yang menahan napas, ada yang tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pilot memastikan ulang, semua menunjukkan kondisi siap terbang. Zikra terduduk. Tubuhnya lemas, napasnya berat. Ia tidak tersenyum, tidak pula mencari pengakuan. Baginya, yang terpenting hanyalah satu hal, jet itu kembali hidup. Namun belum sempat ia berdiri, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Apakah ini benar-benar akhir dari masalah, atau justru awal dari konsekuensi yang lebih besar? Mesin jet itu akhirnya stabil. Prosedur keselamatan dijalankan ulang dengan cepat namun hati-hati. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah kelegaan yang tertahan, seolah semua orang baru saja lolos dari sesuatu yang tak ingin mereka sebutkan. Jet pribadi itu bersiap lepas landas, mengejar waktu yang nyaris habis. Di dalam kabin, gadis Jepang itu merasakan perubahan. Getaran mesin bukan lagi pertanda ancaman, melainkan harapan. Ia menarik nafas lebih dalam dari sebelumnya. Air mata masih mengalir, namun kali ini bercampur dengan sesuatu yang lama tak ia rasakan. Keyakinan. Ia tidak tahu siapa yang telah menolongnya. Tetapi ia tahu satu hal. Ia masih diberi kesempatan. Jet itu meninggalkan landasan. Perlahan, lalu menghilang dari pandangan. Di bawahnya, Zikra masih duduk di dekat mesin. Tangannya terluka. Seragamnya kotor oleh oli dan darah kering. Keamanan akhirnya menghampirinya, bukan dengan teriakan, melainkan dengan kebingungan. Apa yang baru saja terjadi sulit dijelaskan secara sederhana. Seorang pekerja kebersihan telah melakukan sesuatu yang bahkan tim teknis berpengalaman tidak berani lakukan. Zikra dibawa ke ruang pemeriksaan. Tidak ada kekerasan, namun suasananya tegang. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Dari mana ia tahu? Mengapa ia berani? Siapa yang memberinya izin? Zikra menjawab dengan jujur, tanpa membela diri. Ia tidak mengklaim kepahlawanan. Ia hanya mengatakan bahwa ia tidak ingin melihat seseorang kehilangan hidup karena kesalahan kecil yang terlewat. Hari itu berakhir tanpa kepastian. Zikra dipulangkan dengan status menunggu. Kontrak kerjanya berada di ujung tanduk. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar sempitnya, membersihkan lukanya sendiri. Ia tidak menyesal, namun ia juga tidak tahu apakah keputusannya akan membawa kebaikan atau kehancuran. Beberapa minggu berlalu. Di tempat lain, ribuan kilometer dari bandara itu, gadis Jepang tersebut menjalani perawatan intensif. Prosesnya panjang, menyakitkan, dan tidak selalu menunjukkan hasil cepat. Namun tubuhnya merespons. Perlahan, kondisi yang selama ini memburuk mulai stabil. Dokter menyebutnya sebagai momen krusial. Jika ia terlambat 1 hari saja, hasilnya bisa sangat berbeda. Kabar itu akhirnya kembali ke Jepang. Sebuah pencarian dilakukan. Rekaman diperiksa ulang. Nama Zikra muncul dalam laporan internal. Awalnya sebagai catatan kecil, lalu berkembang menjadi pusat perhatian. Apa yang ia lakukan bukan sekedar keberanian, melainkan pemahaman yang tepat di waktu yang salah, atau justru waktu yang paling tepat. Zikra dipanggil kembali ke bandara. Kali ini bukan ke ruang pemeriksaan,
melainkan ke sebuah ruangan yang jauh berbeda. Pihak keluarga pemilik jet hadir. Tidak ada nada tinggi, tidak ada tuduhan. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu yang tulus. Ketika pintu terbuka, Zikra terdiam. Di hadapannya berdiri gadis Jepang itu. Wajahnya lebih segar, langkahnya masih pelan, namun matanya hidup. Ia menunduk dalam-dalam, sebuah gestur yang membuat Zikra tak sanggup berkata apa-apa. Ia tidak mengucapkan terima kasih dengan kalimat panjang. Ia hanya mengatakan bahwa hidupnya masih ada, karena seseorang yang memilih untuk tidak berpaling. Tawaran datang kemudian. Bantuan, penghargaan, kesempatan belajar, bahkan masa depan yang lebih aman. Semua itu ada di hadapan Zikra. Namun yang paling berharga baginya bukanlah materi, melainkan pengakuan bahwa keberadaannya berarti. Kisah itu menyebar, perlahan namun pasti. Bukan sebagai legenda instan, melainkan sebagai pengingat. Bahwa di balik sistem besar, teknologi canggih dan kemewahan tak terhitung, masih ada ruang bagi nurani manusia. Zikra tetap Zikra, seorang pemuda dari Jawa Tengah yang merantau demi keluarga. Namun sejak hari itu, ia tidak lagi dianggap kecil oleh dunia di sekelilingnya. Dan jet pribadi itu, yang pernah gagal terbang, kini dikenang bukan karena nilainya, melainkan pada satu sore yang genting, sebuah kehidupan diselamatkan oleh keberanian yang nyaris tak terlihat. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Tekan like sebagai tanda dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya, dan bagikan video ini supaya lebih banyak orang percaya bahwa kebaikan masih nyata di dunia ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendukung channel ini. Semoga setiap doa, waktu, dan perhatian yang kalian berikan dibalas dengan kesehatan yang baik, hati yang tenang, dan rezeki yang dimudahkan dari arah yang tak disangka-sangka. Sampai bertemu di kisah berikutnya, tetaplah menjadi manusia yang memilih peduli meski tak selalu diperhitungkan.